Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian pun akhirnya kabur dari sana dengan wajah yang menyedihkan, dan perasaannya juga menjadi sangat kesal dengan apa yang terjadi tadi. Dia merasa bahwa, kalau dia tidak pergi dari tempat itu, maka dirinya akan menjadi bulan-bulanan para wanita itu. Sial, aku akan membalas mereka nanti, ucap Lin Tian dengan sedikit kesal. Dia pergi ke arah yang berbeda, lalu setelah agak jauh dan tidak ada orang, dia merobek ruang di sekitar sana, lalu menghilang setelah masuk ke dalam celah ruang yang dirobek tadi. Saudari, kami bersiap-siap dulu untuk pulang besok, hehehe. Di kota langit ternyata banyak beberapa benda yang bagus, ucap Wu Xin. Ya sudah, pergilah, aku tidak akan pergi kemana-mana hari ini, ucap Mu Suanyin. Saudarimu, kami pergi dulu, dadah, kata Wu Xin. Lalu setelah itu, dia dan yang lain pergi menuju kota langit untuk melihat-lihat. Mu Suanyin pun kembali ke kamarnya, dan bersiap untuk berlatih sampai besok. Sebenarnya, tadi pagi dia telah ke tempat Lin Tian, tapi pemuda itu masih memulihkan dirinya. Sepertinya aku tidak bisa menemuinya lagi sebelum aku kembali, ucap Mu Suanyin sambil melepas cadarnya. Ucap Mu Suanyin dengan kaget, saat dia mendengar sedikit suara tadi. Lalu, dia buru-buru memasang cadarnya kembali. Tetapi sebuah tangan menghentikannya untuk memasang cadarnya, dan di saat dia melihat siapa orang itu dia yang tadinya akan marah, perasaannya menjadi campur aduk saat melihat wajah yang dia kenal. Kenapa dipasang lagi? Biarkan aku melihat wajah cantik ini sebentar saja, ucap Lin Tian yang memegang tangan Mu Suanyin. Aku, ucap Mu Suanyin yang sedikit meneteskan air matanya, lalu Lin Tian menghapus air mata Mu Suanyin. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Nah, lihat aku langsung menemuimu kan, ucap Lin Tian sambil menghibur Mu Suanyin. Mu Suanyin yang mendengar perkataan Lin Tian, dia sudah tidak tahan lagi dengan perasaan sedihnya dan segera memeluk Lin Tian. Lin Tian hanya bisa terdiam sambil membalas pelukan Mu Suanyin. Mereka saling memeluk cukup lama, sebelum akhirnya mereka melepaskan pelukan masing-masing. Lin Tian kemudian tersenyum, ketika dia melihat wajah Mu Suanyin yang memerah itu. Apakah benar besok kamu akan kembali? Tanya Lin Tian. Besok kami akan kembali, balas Mu Suanyin yang masih sangat malu. Lin Tian hanya mengangguk, lalu dia memegang tangan Mu Suanyin. Ayo, kita nikmati waktu satu hari ini, aku akan membawamu ke suatu tempat, ucap Lin Tian. Mu Suanyin hanya mengangguk, dan tidak menolaknya. Lin Tian merobek ruang di kamar itu, dan masuk bersama Mu Suanyin ke dalam robekan ruang tersebut, sebelum ruang itu tertutup kembali. Tidak lama setelah itu, mereka keluar dari ruang dan muncul di sebuah hutan. Mu Suanyin yang tidak sadar akan di mana dia berada, dia menjadi sedikit heran. Ayo, ucap Lin Tian sambil memandu Mu Suanyin ke dalaman hutan di sana. Tidak lama setelah mereka berjalan, itu terdapat sebuah goa yang tidak jauh dari mereka. Mu Suanyin melihat goa di depannya dengan perasaan yang aneh, karena ada formasi yang tidak lemah di sekitaran goa tersebut. Melihat ekspresi penasaran Mu Suanyin, Lin Tian hanya tersenyum. Tetapi dari arah belakang Lin Tian, seekor kera tiba-tiba meloncat dan berdiri di bahu Lin Tian. Mu Suanyin sangat terkejut, ketika dia melihat kedatangan kera yang muncul tersebut. Dia merasa kalau kera yang tiba-tiba muncul ini, itu bukanlah kera biasa. Telinga kera itu terlihat seperti memiliki 6 telinga, dan warna mata kera itu tampak berbeda dengan yang lain. Lin Tian tersenyum ketika melihat kera yang berada di pundaknya tuh. Paman kera, sudah lama sekali, ucap Lin Tian. Kukuku.
Ucap kera itu yang sudah mengerti dengan perkataan Lin Tian. Kemudian Lin Tian pun mengangguk. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ucap Lin Tian kepada Mu Suanyin. Mu Suanyin mengangguk, dan mengikuti Lin Tian dengan tangan saling menempel. Lin Tian lalu masuk ke dalam formasi tersebut, dan di depan goa itu ada batu bertuliskan, tempat istirahat Ibu Harimau. Saat Lin Tian melihat batu nisan itu, ada sedikit air mata jatuh ke wajahnya. Mu Suanyin yang melihat itu hanya diam, dan memperkuat genggamannya di tangan Lin Tian. Si monyet yang berada di bahu Lin Tian, itu segera menghapus air mata Lin Tian. Sepertinya, dia mengerti bagaimana perasaan Lin Tian. Ini adalah tempat aku tinggal dulu, sebelum aku dibawa ibuku, ucap Lin Tian. Berarti makam ini, seru Mu Suanyin. Ini adalah makam ibu harimau yang telah menemukan dan merawatku. Bahkan di saat dia telah tiada pun, dia masih melindungiku, ucap Lin Tian dengan wajah sedih. Mu Suanyin mengangguk, dia sepertinya mengerti dengan perasaan Lin Tian, dan kemudian dia merebahkan kepalanya ke bahu Lin Tian sebelum berkata, pasti ibu harimaumu sangat bangga sekarang, karena kamu adalah ahli abadi bumi yang sangat kuat di dunia ini, ucap Mu Suanyin dengan lembut. Tapi ada kalanya, aku berpikir untuk apa aku memiliki kekuatan ini. Sedangkan seseorang yang merawatku saat aku masih belum bisa berbicara, dia sudah tidak ada di sisiku, ucap Lin Tian sambil memandang langit. Mu Suanyin tidak menjawabnya, dan dia hanya merebahkan kepala di atas bahu Lin Tian. Dia menemaninya di sana sambil mendengarkan cerita masa kecil Lin Tian. Monyet kecil itu juga tidak berbicara, dan dia juga hanya menatap batu nisan itu dengan wajah sedikit sedih. Dulu, dia juga dirawat oleh harimau putih. Saat itu dia terluka, karena telah bertarung melawan seekor serigala. Dia pun lari ke dalam goa itu, dan tidak taunya ada harimau putih yang sedang beristirahat di dalamnya. Sejak saat itulah dia tinggal dan menemani harimau putih di sana, sebelum di mana Lin Tian ditemukan di hutan. Itu juga karena dia yang memandu harimau putih itu, karena dia juga merasa bayi kecil di hutan itu dulu sangat kasihan dan menyedihkan, dan hampir mirip dengan dirinya yang diusir dari kawanannya sendiri. Sangat lama Lin Tian dan Mu Suanyin berdiri di sana, Mu Suanyin dengan senang mendengarkan semua cerita Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian sambil tersenyum memperlihatkan isi goa tempat masa kecilnya itu. Saat Mu Suanyin masuk ke sana, dia merasa hidup Lin Tian dulu cukup menyedihkan. Dia ditemukan di hutan, dan dirawat oleh binatang iblis. Bahkan dia tidak memiliki seseorang manusia, ataupun anak seumuran yang bisa diajak bermain bersama. Bahkan dia dan Mu Suanyin tinggal di sana semalaman, sambil menikmati indahnya malam. Karena besok Mu Suanyin akan kembali, dan Lin Tian juga tidak tahu kapan dia akan bisa menemani Mu Suanyin lagi. Paman monyet, apakah kamu mau ikut denganku? Tanya Lin Tian kepada monyet yang berada di bahunya. Lin Tian akan bersiap kembali ke sekte, karena sekarang sudah hampir pagi. Kemungkinan besar, Mu Suanyin pasti dicari oleh tetua sektenya. Jadi, Lin Tian berencana membawa paman monyetnya bersama dia untuk kembali, karena takut terjadi apa-apa dengan monyet itu. Kukuku, balas monyet itu sambil menggelengkan kepalanya, dan dia kemudian menyentuh dadanya. Lalu, dua menyentuh dada Lin Tian lagi, dan menyentuh matanya. Lin Tian mengerti maksud monyet itu mengatakan bahwa, aku akan tinggal di sini menemani ibumu. Baik aku dan ibumu, kamu juga akan selalu ada di hatimu. Kamu juga akan selalu ada di hatiku dan ibumu. Jadi, kamu jangan sedih, begitulah kira-kira kata si monyet itu. Lin Tian mengangguk dengan senyum di wajahnya, dan dia tahu kalau monyet itu tidak ingin kemana-mana, karena dia sangat menghormati ibu harimaunya.
Maka dari itu, selama ini dia tinggal di sini untuk menjaga goa ini. Lin Tian juga mulai memasang formasi di sekitar goa ini, itu agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam goa tersebut, karena tempat ini penuh dengan kenangan dalam hidupnya. Lin Tian lalu merobek ruang lagi, dan pergi dari goa itu bersama Mu Suanyin. Karena jika mereka kembali terlalu siang, mungkin tetua Sekte Es akan cemas dengan keberadaan Mu Suanyin yang hilang dari kemarin. Nak, kamu sudah besar, aku pun sangat bahagia. Bahkan nyonya pun pasti sangat bangga padamu, gumam monyet itu. Ternyata dia bisa berbicara, mungkin jika Lin Tian tahu, dia pasti akan kaget dengan hal itu. Lin Tian kembali ke Sekte Langit, tapi dia mendapat pesan agar membawa Mu Suanyin pergi ke rumahnya, karena Kier ingin menemui Mu Suanyin. Mau tak mau, Mu Suanyin harus ikut bersama Lin Tian, karena dia tahu kalau Kier yang meminta, jadi dia tidak menolaknya. Sesampainya di rumah Lin Tian, benar saja, Kier langsung menarik Mu Suanyin untuk makan bersama mereka pagi itu. Bahkan Lin Tian yang berada di pintu masuk rumahnya, dia seperti tidak dianggap di hadapan Kier. Melihat hal itu, Lin Tian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Apakah ini yang dinamakan menantu lebih berharga daripada anak sendiri, pikir Lin Tian. Dia kemudian masuk, dan melihat Lin Hou yang juga ada di sana. Lin Tian mengangguk pada Lin Hou, dan duduk di samping ayahnya itu. Nak, lihatlah, begitu ibumu suka dengan Mu Suanyin, maka posisimu langsung tergeser dari hatinya, hahaha, ucap Lin Hou. Jangan mengatakan itu ayah, itu cukup menyakitkan jika mendengar dari mulut ayah sendiri, balas Lin Tian sedih. Ayolah, ayah juga merasakannya juga, lihat saja nanti saat makan, ucap Lin Hou yang memasang wajah sedihnya juga. Benar saja, saat makan dimulai, Kier bahkan tidak melihat ke arah Lin Tian dan Lin Hou. Dia hanya peduli dengan Mu Suanyin dan Lin Jiali. Bahkan untuk lauk yang enak di atas meja, lauk itu diberikan kepada Mu Suanyin. Lin Tian dan Lin Hou hanya saling memandang, dan mendesah bersama. Untuk pertama kalinya, Lin Tian merasakan hal yang sama dengan ayahnya selama ini. Pantas saja, kadang-kadang ayahnya memasang wajah sedih. Jadi, beginilah rasanya kalah dari saingan, pikir Lin Tian. Nak, kamu harus makan ini sangat enak. Jangan malu, kamu akan kembali nanti. Jadi, cobalah makan ini sedikit, dan aku juga sudah membuat beberapa cemilan untuk kamu bawa, ucap Kier kepada Mu Suanyin. Itu, Bibi, ucap Mu Suanyin. Oh iya, ada beberapa pakaian bagus yang aku beli untukmu, nanti dibawa juga ya, dan ada beberapa cadar bagus juga untuk menutupi wajah cantikmu. Kamu tahu sendiri kan, kalau laki-laki di luar sana banyak yang mesum, ucap Kier yang tanpa henti berbicara dengan Mu Suanyin. Hoi hoi hoi, anakmu dan suamimu ini juga seorang laki-laki, ucap Lin Tian dan Lin Hou dalam hatinya. Mu Suanyin hanya bisa berterima kasih, dan menerima semua hal yang diberikan oleh Kier. Dia tidak menolaknya, karena dia takut itu akan membuat Kier sedih. Selesai makan, mereka semua sedikit mengobrol sebelum Lin Tian mengantar Mu Suanyin kembali ke kamarnya. Jaga dirimu, aku pasti akan menjemputmu, ucap Lin Tian sambil mencium kening Mu Suanyin. Kamu juga, jangan melakukan hal berbahaya lagi. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya, balas Mu Suanyin sambil memeluk Lin Tian. Lin Tian hanya diam, dan tidak menjawabnya. Jika dia tidak melakukan hal yang berbahaya dan tidak menjadi kuat, maka dia tidak bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi dan cintai. Tak lama Lin Tian dan Mu Suanyin berpisah, Lin Tian keluar dari kamar Mu Suanyin dan pergi ke tempat Bing Yang. Tetapi saat dia sampai, dia melihat Bing Yang berjalan bersama Master Sekte Es dan beberapa para tetua, dan kemudian Lin Tian menghampiri mereka.
Salam Paman, salam Master Sekte Es, ucap Lin Tian. Nah, kamu ternyata sudah sembuh, baguslah kalau begitu, mari ikut kami, Master Sekte Es dan murid-muridnya akan kembali sekarang, ucap Bing Yang sambil menepuk pundak Lin Tian. Baiklah Paman, balas Lin Tian. Lalu, Lin Tian ikut bersama Bing Yang ke tempat arai sekte berada. Karena pada hari ini, Sekte Es akan kembali menggunakan arai teleportasi. Dan Bing Yang sebagai Master Sekte Langit, tentu saja dia harus memberi perlakuan hormat terhadap Master Sekte Es, walaupun dia lebih kuat dari Master Sekte Es itu. Saudara Bing, terima kasih atas keramahanmu untuk sekteku, ucap Master Sekte Es. Oh, itu tidak masalah, sekte kita juga memiliki hubungan yang baik, balas Bing Yang. Master Sekte Es mengangguk, karena itu memanglah benar. Sekte Es dan Sekte Langit selama ini mempunyai hubungan yang baik, dan itu juga ada, itu karena hubungan Bing Ye dengan tetua Sekte Es pada waktu itu. Baiklah, kami pamit, ucap Master Sekte Es. Kami mengirim saudari pergi, ucap murid Sekte Langit yang ada di sana. Murid-murid Sekte Es juga memberi hormat, dan kemudian masuk ke dalam arai teleportasi. Setelah semuanya menghilang, arai kembali seperti semula dan terkunci. Nak, apakah kamu ingin membicarakan sesuatu? Tanya Bing Yang. Iya, beberapa hari lagi, aku akan berangkat menuju Laut Kematian Paman, balas Lin Tian dengan tenang. Oh, begitu ya, mari kita bicarakan bersama dengan 10 tetua kita saja, ucap Bing Yang. Dia tidak mau memberi tahu atas kepergian Lin Tian, nanti takutnya kalau terlalu banyak orang yang tahu, Lin Tian bisa dalam bahaya. Walaupun Lin Tian sekarang sudah sangat kuat darinya, kemungkinannya sekecil apapun harus dicoba untuk diatasi. Lin Tian tidak menolak, dan ikut bersama Bing Yang ke dalam aula. Lalu, 10 tetua besar Sekte Langit pun dipanggil ke sana. Tidak ada yang tahu rencana Lin Tian setelah acara besar selesai, karena hanya leluhur tua dan leluhur keluarga Long saja yang mengetahui dengan pasti rencana Lin Tian ini. Bing Yang dan beberapa petinggi Sekte Langit, bahkan ibunya sendiri tidak tahu kemana Lin Tian akan pergi. Jika dia tahu, kemungkinan besar Kier akan menarik Lin Tian kembali, dan melarangnya untuk pergi. Nak, sekte lain sudah mulai untuk menyelidiki masalah Yimo, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi, ucap Bing Yang. Lin Tian mengangguk. Menurut pamannya, semua sekte dan keluarga besar setuju untuk melakukan penyelidikan. Dan dalam waktu setahun, mereka akan membagikan informasi yang didapat ke semua sekte. Aku mengerti Paman, aku mungkin tidak akan kembali dalam beberapa tahun, jadi Paman harus tetap waspada, ucap Lin Tian serius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.